Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ila dari PAI 1 semester 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Dari materi ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, periode hari akhir. Yang ketiga, hikmah beriman. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin materi yang pertama, yaitu makna iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan atau juga sering disebut hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah yang seadil-adilnya. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu, yang sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatil maut wa innama tuwaffawna ujurum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan di neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain: 1. Fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang telah meninggal mengenai Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak telah dijelaskan dalam Quran Zalzalah 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrazatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, terjadilah kerusakan hebat. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan, hanya Allah yang Maha Kekal. Baiklah, selanjutnya kita memasuki poin materi yang kedua, yaitu periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqah. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Yaumul Ba'ats. Sesudah hancurnya alam semesta, termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur.
Yang kedua, Yaumul Hasyr, hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia dibawa ke tempat yang lapang, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. 4. Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Tahapan selanjutnya adalah mizan, adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia di dunia. Yang kelima, as-sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat itu tergantung kepada tiap manusia. Yang keenam, Yaumul Jaza, suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah atau jaza, balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat yang tercela, dan kafir terhadap Allah, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah, maka akan menerima balasan berupa neraka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin materi yang ketiga, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah tidak menjadikan sesuatu sia-sia tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Berikut saya akan paparkan beberapa hikmah iman kepada hari akhir. 1. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral. Kedua, menyejukkan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah, dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian, sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.